Kali ini kita bakal ngobrolin soal persahabatan nih. Kita akan kupas tuntas ide-ide keren dari bukunya Atinus Sahe yang judulnya Persahabatan yang Erat. Buku ini tuh kayak semacam panduan buat kita buat ngertiin salah satu hubungan paling penting dalam hidup kita. Oke, kita mulai dari kutipan ini ya. Persahabatan yang erat dimulai dari pertemanan sederhana yang baik. Kedengarannya simpel ya, tapi ini tuh bener-bener sebuah perjalanan loh. Dari sekedar halo sampai jadi ikatan yang bisa mengubah hidup kita. Buku ini ngajarin kita kalau hubungan yang paling dalam itu seringnya justru dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Jadi, gimana persahabatan itu dimulai? Menurut penulisnya, koneksi yang paling kuat itu seringnya lahir dari tindakan yang paling simpel dan universal. Jadi, ini bukan soal melakukan hal-hal besar atau heboh, tapi justru dari momen-momen kecil yang tanpa kita sadari membuka pintu perkenalan. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat. Ternyata prosesnya itu cuma 3 langkah sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, cukup dengan senyum ke orang baru. Kedua, sapa mereka, jabat tangan. Dan yang ketiga, tukeran nomor kontak biar obrolan bisa lanjut. Simpel banget kan? Tapi inilah fondasi dari setiap hubungan yang keren. Nah, setelah langkah-langkah awal tadi, ada satu hal lagi yang penting banget. Penulisnya bilang, ketawa bareng itu ibarat musik yang bikin persahabatan jadi makin kuat. Itu kayak soundtrack dari hubungan kita yang lagi tumbuh. Sebuah bahasa universal yang nggak perlu kata-kata, tapi semua orang ngerti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget dari buku ini. Penulisnya tuh ngebedain loh antara teman biasa sama sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang kita sebut sahabat. Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi dalam. Apa sih bedanya antara teman dan sahabat sejati? Buku ini benar-benar ngajak kita mikir soal ini. Dan jawabannya itu ada di 2 kata yang berbeda ini. Ini bukan cuma soal beda kata doang ya, tapi soal sedalam apa koneksi kita. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Teman itu bisa jadi ya cuma sekedar kenalan, atau bahkan bisa jadi saingan kita. Tapi sahabat, wah, itu levelnya beda. Sahabat itu seseorang yang udah kayak keluarga, yang selalu ada buat kita baik di saat seneng maupun susah. Jadi sahabat itu bukan cuma orang yang kebetulan ada di hidup kita. Sahabat itu adalah pilihan. Ikatan yang kita bangun sendiri, yang rasanya udah kayak keluarga, didasari rasa peduli. Mereka itu orang-orang yang bakal kita cariin kalau tiba-tiba ngilang, yang kita kangenin. Itulah bukti kalau hubungan ini lebih dari sekedar temenan biasa. Tapi, namanya juga hubungan. Perjalanannya nggak selalu mulus kan? Buku ini juga jujur banget ngebahas soal tantangan dan sakit hati yang kadang nggak bisa dihindari, bahkan dalam persahabatan yang paling erat sekalipun. Iya, pada dasarnya persahabatan itu kan anugerah yang indah ya, sumber cinta dan dukungan. Tempat kita merasa aman, di mana kita bisa nemuin dukungan dan kasih sayang tanpa syarat. Itu idealnya. Tapi kadang realitanya bisa pahit banget. Kutipan ini nusuk banget sih. Orang yang paling bisa bikin kita bahagia justru orang yang sama yang bisa ngasih kita luka paling dalam. Semakin dalam sayangnya, semakin besar juga potensi sakit hatinya. Nah, menurut penulis, ini nih beberapa sumber konflik yang sering terjadi. Bisa dari masalah sepele, salah paham omongan, sakit hati, sampai pengkhianatan. Momen-momen kayak ginilah yang benar-benar jadi ujian buat persahabatan kita. Terus, gimana dong caranya biar kita bisa ngelewatin badai ini? Jawabannya, menurut buku ini, ada pada fondasi yang lebih dalam. Persahabatan yang paling kuat itu ternyata butuh jangkar, sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah fondasi spiritual yang ngasih kita kekuatan waktu hubungan kita lagi diuji. Bagi penulis, contoh persahabatan yang paling puncak itu yang bersifat ilahi. Coba deh kita lihat ayat ini. Ada pergeseran dari hubungan antara Tuhan dan hamba menjadi hubungan yang setara, hubungan sahabat. Ini semua tentang keterbukaan, kepercayaan, dan tentunya kasih. Fondasi spiritual inilah yang ngasih kita kekuatan buat bertahan pas lagi susah. Ayat ini bilang sahabat itu bisa jadi seperti saudara di masa sulit. Ini kayak sebuah janji ya, kalau ikatan yang sejati itu justru diuji dan diperkuat sama kesulitan, bukan dihancurkan. Jadi intinya apa? Intinya persahabatan yang punya landasan iman itu punya alat buat menghadapi konflik, yaitu pengampunan. Doa jadi fondasinya, dan kasih sayang jadi kompas yang menuntun arahnya. Nah, kita sampai di ide terakhir yang menurut saya paling kuat dari buku ini. Setelah kita bahas persahabatan dengan orang lain, sekarang kita tarik semuanya ke dalam,
Gimana kalau kita menerapkan semua prinsip ini ke diri kita sendiri? Penulisnya bilang gini, kemampuan kita buat jadi sahabat yang baik buat orang lain itu mulainya dari seberapa baik kita jadi sahabat buat diri kita sendiri. Kasih sayang yang kita kasih ke orang lain itu cerminan dari seberapa besar kita sayang sama diri sendiri. Dan ini dia beberapa nasihat keren dari buku ini buat kita. Pesannya jelas banget, hidup itu punya alurnya sendiri, nggak usah dipaksa. Jadilah dirimu sendiri, bukan jadi seperti yang orang lain mau. Kenali apa bakat unikmu, dan jangan lupa tertawa, karena tawa itu musiknya jiwa. Intinya, ini semua adalah pengingat buat kita jadi supporter nomor 1 bagi diri kita sendiri. Karena masa depan kita, ya ada di tangan kita, bukan orang lain. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau hidupmu itu ibarat sebuah cerita, siapa sih orang-orang yang kamu tulis sebagai sahabat di dalam cerita itu? Ini bukan cuma soal siapa teman kita, tapi peran apa yang kita kasih ke mereka di dalam skenario hidup kita. Karena pada akhirnya, kitalah penulis dari kisah kita sendiri.